Inilah Madu Yaman membawa Solihin FM menggelegar di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dalam Majelis Mustafa pada kesempatan pagi hari ini, setiap Senin pagi bersama Ustadz Arif, insya Allah akan tetap melanjutkan pembahasan tentang haji dengan pembahasan penafsiran ayat lainnya, Ustadz ya. Kalau kemarin surat Al-Baqarah ayat 197, sekarang kita akan membahas surat Al-Haji Surat Al-Hajj ayat ke-27. Dan insya Allah kami akan mendampingi beliau dalam kajian Majelis Mustafa untuk kajian tafsir ini di pagi hari ini. Untuk dan waktu dan tempat dipersilahkan, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Harul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pendengar radio MBS yang mulia fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Seluruh kru radio dan Mas Harul yang setia mendampingi saya. Alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa ditemukan dan bertemu kembali. Dan kita akan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Karena ayat yang berkaitan dengan haji ini amat sangat banyak sekali. Kalau sholat itu penjelasannya masih sangat global di dalam Al-Quran. Puasa masih sangat global dalam Al-Quran. Zakat pun demikian. Yang detail itu haji. Sehingga ada surat yang namanya surat Al-Hajj. Tidak ada surat yang namanya surat As-Solat. Enggak ada. Surat Az-Zakat enggak ada. Surat As-Saum atau As-Siyam juga enggak ada. Surat Syahadat enggak ada. Yang ada adalah surat Al-Hajj. Surat yang ke-22. Sehingga ini memberikan isyarat bahwasanya haji ini harus dilaksanakan dengan syarat rukun dan wajib hajinya agar kita menginginkan haji itu mabrur. Dan pelaksanaannya itu paling lama. Sholat, sampai sholat berapa menit? 5 menit, kelar ya. Kalau zakat, ya mengantarkan gitu aja ya. Kalau puasa, 1 bulan. Haji ini 3 bulan. Seperti kemarin kita bahas Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Dan terjadinya haji itu di bulan Dzulhijjah. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah kita hari ini atau 3 hari kemarin kita sudah memasuki 1 bulan yang istimewa. Saya katakan bulan ini istimewa mengapa? Karena bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang haram. Bulan yang haram itu dalam 1 tahun ada 4. Yaitu 3 berturut-turut, begitu sabda Nabi. Yaitu mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan Safar dan Rajab. Yang Rajab itu disebut dengan Syahrul Mudhar, bulan yang penuh dengan kecemerlangan. Atau bulan yang Mudhar itu nama kaum yang ada di Arab, sehingga setiap kali masuk bulan Rajab, suku Mudhar itu begitu luar biasanya menyambut bulan ini, sehingga disifati Rajab itu oleh Rasulullah dengan suku Mudhar. Artinya kalau masuk Rajab, contoh suku Mudhar yang kemudian memuliakan bulan Rajab ini dengan berbagai amal ibadah. Di samping Dzulhijjah itu sebagai bulan haram, Dzulhijjah juga sebagai bulan haji gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, bulan Syawal
bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sehingga kemudian mulia, khususnya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah, sebelum kita masuk pembahasan tentang haji, Mas ya, kita membahas tentang bulan Dzulhijjah dulu. Biar menjadi penyemangat, ya, pagi yang penuh cerah ini biar terasa hangat gitu ya. Karena ada berbagai macam kemuliaan yang harus kita ketahui, sehingga kalau di Mekah Madinah itu ada tempat-tempat yang kemudian mustajabah. Kita berdoa dan dilipat gandakan. Kalau di Indonesia, karena kita jauh dari Mekah Madinah, maka yang kita lihat adalah waktunya. Kalau tempatnya hampir semuanya sama, cuma satu yang berbeda, masjid. Sehingga sholatnya di rumah dengan di masjid beda. Kalau di masjid bil jamaah 27. Kalau nggak bisa 100.000 dan 10.000 atau 500 yang ada di Baitul Maqdis, ya paling enggak kita ngoyo lah gitu ya. Ngoyo untuk meraih yang 27. Sudah jauh dari tempat-tempat yang suci, kok sholatnya masih di rumah. Ya kita berupaya untuk sholat itu ada di masjid alias berjamaah. Biar kita dapat 27-nya itu loh ya. Kemudian yang kita lihat akhirnya ya waktu. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah bersumpah dengan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Wal fajri walayalin asri. Wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar itu kapan? Subuh. Sehingga keutamaan sholat subuh luar biasa. Kita bisa berjamaah sholat subuh, itu dicatat seperti kita bangun malam, 1 malam penuh dari awal ba'da isya sampai fajar waktu subuh. Fadilahnya seperti itu. Sehingga sabda Rasul, barang siapa yang mengetahui keutamaan jamaah sholat subuh, maka dia akan berupaya dengan sekuat tenaganya, walaupun seandainya hujan turun, hujan salju turun, kemudian jalan itu penuh dengan es, licin, tidak bisa dilalui kecuali dengan merangkak, pasti dia akan merangkak. No. Kurang apa ya Mas? Gitu luar biasanya. Cuma ya berat. Untuk meninggalkan selimutnya, untuk meninggalkan tempat tidurnya, ya butuh mujahadah. Biar bangun subuhnya itu tepat waktu, atau sebelum subuh kita bangun, ya turunnya ojo bengi-bengi, ya, gitu kan ya. Sehingga Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita, seandainya beliau tidak ada lagi aktivitas, artinya longgar waktu setelah Isya, beliau segera untuk tidur. Kalau beliau jam 11, 12 sudah bangun. Kalau kita kan mulai tidur jam 11-nya. Nah kira-kira subuhnya jam berapa? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Artinya bahwasanya waktu fajar ini menjadi penting. Bahkan menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Sehingga bangun pagi terbang tinggi. Ini saya pernah menyimak khutbahnya Pak Ali Aziz. Dosen favorit saya di UINSA, Prof. Muhammad Ali Aziz. Itu sampai teks khutbahnya itu disampaikan kepada jamaah salat Jumat, dan ada yang membelinya berapa, 100 juta atau berapa itu, 150 atau berapa itu, dibeli sampai ratusan juta itu. Judulnya apa? Bangun pagi terbang tinggi. Artinya bahwasanya Allah memberikan kemuliaan di atas kemuliaan, di atas kemuliaan. Orang yang kemudian bisa beristiqomah, bangun pagi, sholat jamaah subuh, tapi jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi setelah subuh, karena apa? Turisul fakra. Ini yang kemudian Allah bersumpah dengan menggunakan lafadz wal fajri. Kemudian walayalin asri. Layalin asri itu ada 4 penafsiran. 1 ditafsiri 10 awal bulan Ramadan. 2 ditafsiri 10 akhir bulan Ramadan. 3 ditafsiri 10 awal bulan Muharram. 4 ditafsiri 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari 4 penafsiran ini tampaknya para mufasir cenderung memilih yang keempat ini.
10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga Syekh Rajab itu pernah ditanya, lebih mulia mana? 10 akhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah? Apa jawaban beliau? 10 akhir bulan Ramadan sangat mulia, 10 awal bulan Dzulhijjah demikian juga sangat mulia. Loh, Syekh, panjenengan diminta untuk memilih, nggak bisa memilih. 10 akhir bulan Ramadan itu sangat mulia dan 10 awal bulan Dzulhijjah juga sangat mulia. Mengapa jawabannya seperti itu? Karena kalau dilihat malamnya 10 akhir bulan Ramadan jelas paling mulia. Karena di sana ada yang namanya peristiwa Lailatul Qadar. Bahkan nuzul Quran juga terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya kan? Bahkan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung 83,33333 tahun gitu ya. Sekitar 84-an lah. 84 tahun. Sehingga kalau kita dapat menangi Lailatul Qadar 10 kali berarti usia kita itu setara dengan 840 tahun. Wah, itu kan hebat itu ya. Jadi malamnya penuh dengan kemuliaan. Sementara kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mulia waktu siangnya. Kata beliau, mulia kalau waktu siang Dzulhijjah, mulia kalau malam Ramadan. Ini jawaban Syekh Rajab. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi pada 10 awal bulan Dzulhijjah. 1, kita disyariatkan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. 2, 9 Arafah terjadi sebentar lagi. Sekarang tanggal berapa Mas? 3 ya? 3 atau 4 ini? 4 ya, 4 Dzulhijjah. Berarti kurang 5 hari lagi. Ya menghitung hari lah gitu ya. Para jamaah haji akan berkumpul semuanya di padang yang namanya padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Yang dikatakan al-hajju arafatun. Berarti tanggal 9 itu ada ibadah wukuf yang hanya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah saja. Kemudian tanggal 10 Idul Adha yang kemudian disyariatkan kurban sampai ayamut tasyrik 11, 12, 13. Ini menunjukkan bahwasanya di 10 awal bulan Dzulhijjah itu juga tidak kalah mulianya. Sampai-sampai kemudian hadis Rasul diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau bersabda, "Ma min ayyamil amali sholih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil asyrah." Tidaklah ada amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, dilakukan pada suatu hari, lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada amal ibadah itu kalau dilaksanakan pada hadhil ashr. Hadhil ashr itu apa? 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Jawaban Rasul, "Walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji minhu bisyai'in." Artinya sampai jihad fisabilillah ya Rasulullah, sampai jihad fisabilillah. Artinya amal ibadah yang dilaksanakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Kita tahu sendiri ketika sahabat bertanya, amal ibadah yang paling baik apa? As-sholatu ala waktiha. Summa ayyu ya Rasulullah? Birrul walidain. Summa ayyu, jawaban Rasul, al-jihad fi sabilillah. Loh, amal pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih disukai Allah daripada jihad. Tapi tidak bisa mengalahkan seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya, dengan hartanya, jihad meninggal. Lam yarji minhu bisyai'in, artinya jihad kemudian beliau meninggal. Ini masih kalah dengan pahalanya orang yang jihad kemudian meninggal ini. Tapi seandainya dalam teks hadisnya loh ya, teks hadisnya, kemudian jihad, kemudian pulang lagi ke rumah, artinya amal ibadah yang dilaksanakan 10 awal di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada orang yang jihad kemudian pulang ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan satu motivasi kepada kita, semangat kepada kita. Mari 10 awal bulan Dzulhijjah ini benar-benar kita isi dengan ibadah sebaik-baiknya, puasa sunnahnya
sholat sunnahnya, bacaan Al-Quran. Kalau bisa, mohon maaf para pendengar semuanya, seandainya panjenengan misalnya sudah terbiasa membaca Al-Quran sampai 10 juz misalnya, atau juz ke-10, maka kita upayakan, kita punya waktu tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang 6 hari atau 5 hari, ini kita maksimalkan bacaan Quran kita, dan kita bisa khotamkan Quran itu di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, termasuk juga sedekah kita, istighfar kita, zikir kita tingkatkan lagi. Bahkan Allah tadi saya sampaikan bahwasanya Allah bersumpah dengan menggunakan 10 malam. Dan kita ketahui bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, dan kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan lafzu jalalah, man khalafa bi ghairillahi faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah tidak dengan nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tapi kalau Allah bersumpah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Allah bersumpah dengan nama masa, Allah bersumpah dengan segala makhluk yang ada di angkasa atau di alam raya. Allah bersumpah dengan sesuatu yang ada di bumi, kan itu ya. Termasuk Allah bersumpah dengan waktu, di antaranya adalah wal fajri walayalin asyari wasyaf'i wal watr. Sampai Allah juga bersumpah dengan bilangan genap dan bilangan ganjil. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang dijadikan sumpah oleh Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin kita mulia, maka kita muliakan juga apa yang dimuliakan oleh Allah. Maka harus ada semangat dan motivasi. Mari kita isi 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan perbuatan-perbuatan amal ibadah yang baik. Ya tentunya mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim, pembahasan tentang haji. Kemarin kita sampaikan wa adzin finnasi bil haji. Dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya haji ini adalah panggilannya Allah. Sehingga tidak boleh kita mengatakan wong kaya, wong sugih, ketika ditanya, "Mas, kok sampean gak haji?" "Ya aku durung dipanggil." Itu ucapan yang apologetik, penuh alibi. Bukannya tidak dipanggil, ya gak karep gitu aja. Tapi sebenarnya panggilan Allah itu sudah dipanggil. Bahkan jauh hari sebelum kita lahir, jauh hari sebelum kita diciptakan oleh Allah, panggilan itu sudah ada. Mana ayatnya? Wa adzin finnasi. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail sudah selesai membangun Ka'bah, itu kan diperintahkan, seruhlah manusia, panggillah manusia untuk melakukan ibadah haji. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Nah, ini makbulnya doa Nabi Ibrahim, Mas. Jadi Nabi Ibrahim ketika menaruh putranya Nabi Ismail yang saat itu masih sangat bayi, bahkan Sayyidah Hajar ya, masih dalam keadaan nifas, Mas. Taruh di tempat yang min ghairi dzar'in inda baitikal muharram, berarti kan sudah ada saat itu Baitul Haram kan sudah ada kan gitu, di sampingnya. Diletakkan, kemudian ditinggal, kemudian tidak lagi melihat mereka. Kalau melihat jelas enggak tega lah gitu ya. Kemudian setelah agak jauh, Nabi Ibrahim benar berdoa. Doanya Nabi Ibrahim itu tempat. 1, liyuqimus shalah. Liyuqimus shalah. Kemudian yang kedua ini, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati manusia itu cenderung untuk datang ke tempatmu ini ya Allah, yang tidak berpenghuni, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada apapun di sini. Jadikanlah hati mereka itu cenderung untuk datang ke sini. Dan latemu saja bahkan, mengapa? Karena ditemukan air Zam-Zam. Sehingga saat itu ada suku yang namanya apa? Sukunya yang kemudian datang ke sana minta kepada Sayyidah Hajar untuk tinggal di sana. Nah, itu kemudian mereka diperbolehkan suku itu untuk tinggal. Akhirnya Sayyidah Hajar tidak sendirian lagi. Mengapa? Karena berbondong-bondong. Jadinya bagaimana? Allah yang maha besar kemuliaannya itu menjadikan apa namanya burung ya, burung itu berkitar-kitar di udara gitu. Ini yang kemudian dinamakan dengan huk-huk. Berkitar-kitar di udara, ini memberikan isyarat
bahwasanya di bawah itu ada sumber air. Sehingga dulu ketika air itu sangat-sangat sulit, mereka caranya bagaimana untuk mencari air? Melihat ke angkasa, melihat ke langit. Sehingga kemudian ayatnya, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at. Mengapa? Karena kecenderungan ini kan tradisi ya. Tradisinya orang Arab, mengapa? Karena untuk mencari air yang sangat-sangat jarang, itu seringkali mereka melihat ke langit. Untuk apa? Melihat huk-huk. Itu. Melihat burung. Karena kalau ada burung, bawahnya ada air. Itu ada keyakinan seperti itu. Sehingga mereka ada yang jasus. Jasusnya itu punya penglihatan tajam. Kalau sekarang pakai teleskop atau pakai kertas kita mengatakan, itu bisa kelihatan mana di sana ada burung apa enggak. Tapi kalau dulu kan terbatas, nggak mungkin mereka menggunakan. Sehingga datang ke gunung-gunung kemudian melihat, sambil melihat kalau ada burung, dan penglihatan mereka sangat tajam. Ada orang-orang tertentu, spinus apa? Jasus ya gitu ya. Kalau misalnya di sana ada berkitar-kitar burung, maka kemudian mereka akan serentak datang ke sana. Loh, kok yang datang 2-3 suku ya perang untuk menguasai oase air yang ada di bawah itu. Nah, tidak terkecuali ketika Sayyidah Hajar menemukan sumur Zam-Zam yang ditampakkan oleh Allah, maka berkitar-kitar. Nah, ketika tahu, mereka datang ke sana dan minta izin kepada Sayyidah Hajar untuk tinggal bersama dengan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail. Itu yang kemudian pertama, hati manusia itu digerakkan oleh Allah untuk segera datang ke tempat itu. Dan memang yang terjadi adalah bagaimana kemudian panggilan Allah yang berupa ibadah haji tadi itu mempengaruhi hati dan sanubari kita. Sehingga kita cenderung untuk berdoa, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita dengan berhaji. Bahkan disuruh nunggu 20 tahun, enggak masalah. Karena apa? Karena barokahnya doanya Nabi Ibrahim tadi. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati, dan berilah rezeki mereka dengan buah-buahan. Maka di sana buah-buahan semuanya ada, meskipun enggak ada pohonnya. Ya kan? Di sana ya kaleng-kaleng maksudnya itu kan, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, agar mereka semuanya termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian datang kepadamu ya Ibrahim rijalan, mereka yang dekat akan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dan sebagian itu mengendarai unta yang kurus. Maksudnya apa sebagian mengendarai unta yang kurus? Karena jaraknya jauh. Sehingga ibarat unta berangkatnya itu gemuk gitu. Karena perjalanan sampai berbulan-bulan sehingga dia menjadi kurus. Artinya bahwasanya tidak hanya orang yang dekat saja kemudian berdatangan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, tapi orang yang min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia yang jauh pun akan berupaya semaksimal mungkin untuk datang, bersusah payah seperti halnya unta yang kurus tadi itu berjalan untuk bisa datang ke Baitul Haram melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita lanjutkan, liyashhadu manafi'alahum. Liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Liyashhadu manafi'alahum, sehingga kemanfaatan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Sehingga disebutkan orang korban itu daging dan darahnya sampai ke Allah enggak? Enggak. Enggak kemudian dipotong korban langsung hilang sampai ke Allah. Tidak. Karena apa yang kita lakukan, amal ibadah kita, bentuk penyembahan kita kepada Allah, itu yang membutuhkan kita. Itu kalau di syarahnya Al-Hikam itu disebutkan bahwasanya apa yang kita persembahkan kepada Allah itu tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita, keutamaan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga ada ilustrasi itu ya, orang yang beribadah sampai 500 tahun itu, yang iktizal, tidak
bersama dengan orang lain khusus 500 tahun itu dia terus berusaha beribadah. Masuk surganya diperintahkan oleh Allah apa? Udkhulul jannata bi rahmati. Mboten ya Allah. Kula mlebu surga niku karena amal ibadah saya. Udkhul jannata bi rahmati. Mboten ya Allah. Saya mau masuk surga itu karena ibadah saya. Udkhul jannata bi rahmati. Mboten ya Allah. Allah yang Maha bijaksana dan tidak memahami bahwasanya apa yang dikatakan orang ini tidak kemudian semena-mena langsung perintahkan gitu saja, tapi Allah menampakkan kekuasaan dan kebesaran kenikmatannya, kan itu ya, ditimbang ternyata diambil satu kenikmatan satu mata saja, tidak dua satu, ternyata tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita jangan mengatakan ketika kerja saya akan mencukupi kebutuhan keluarga, nggak bisa. Yang mencukupi itu Allah. Ojo sok-sok saya mencukupi, nggak bisa. Meskipun kita berpenghasilan besar, panjenengan para pendengar radio misalnya sampai ratusan juta, ya kan? Apakah mencukupi? Nggak bisa mencukupi. Yang mencukupi itu Gusti Allah, Al-Kafi, Allahul Kafi. Itu sudah di pujian Masjid Raudhatus Salam kan selalu gitu. Kalau hari sholat subuh itu Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, kemudian Kafanal Kafi, Likuli Kafi, Kafanal Kafi. Ya Kafi. Jadi yang Kafi itu siapa? Gusti Allah yang Maha mencukupi. Sehingga kalau dikena ya naudzubillah ada sesuatu musibah gitu kan, berapapun kekayaan kita tidak bisa mencukupi. Sehingga doa di antara doa kita yang dikabulkan oleh Allah bentuknya adalah dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Itu cara Allah di antaranya adalah mengijabahi doa kita. Maka sekali lagi bahwasanya penyembahan kita, ibadah kita itu karena kita butuh kepada Allah, bukan karena Allah butuh terhadap kita. Sehingga ketika beribadah kita tidak merasa sombong. Karena setan itu halus, Mas. Sehingga seakan-akan kita berdoa itu seakan-akan itu karena doa kita. Tidak. Karena ketika doa itu diijabahi oleh Allah, tidak ada hubungannya dengan permintaan kita. Karena Allah mengijabahi itu sesuai dengan kehendaknya di waktu di mana Dia kehendaki. Kalau kita kemudian memaksa-maksa Allah agar mengijabahi doa kita, sehingga ayatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud dulu baru nasta'in. Nah, disinilah kemudian liyasyhadu manafi'a lahum. Apa kemanfaatan dari kita melaksanakan ibadah haji? Ya banyak sekali, besar sekali. Saya sebutkan dua ya. Kalau sampai nanti punya, jangan sampai sebutkan, gantian sampean. Belum pernah haji, jadi belum tahu. Loh ya, mudah-mudahan ya kita bisa menyempurnakan amal ibadah haji. Yang sudah haji bisa haji kembali atau umroh. Yang belum, insya Allah kita minta dikuatkan dan dimampukan oleh Allah agar kita bisa berhaji. Tapi jangan putus asa. Artinya para jamaah, para pendengar radio yang saya hormati, seandainya kemudian mohon maaf kita sudah berupaya untuk berhaji, tapi Allah belum memampukan kita, bukan memanggil ya, belum memampukan kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka berdoalah, mintalah kepada Allah agar keluarga kita, agar anak keturunan kita, mantu-mantu kita nanti dikuatkan oleh Allah, sehingga bisa jadi mereka melakukan ibadah haji kemudian pahalanya itu disampaikan kepada kita yang namanya haji badal. Sehingga orang tuanya meninggal, puluhan tahun sudah meninggal, tapi cucunya dimampukan oleh Allah ingat dengan ayahnya, ingat dengan kakek neneknya, sehingga kemudian berangkat haji tapi diniati pahalanya untuk kita sebagai orang tuanya. Apakah itu kemudian memungkinkan? Sangat memungkinkan. Sehingga yang dinamakan dengan amal jariyah itu tidak terputus karena meninggal. Yang terputus karena meninggal itu adalah yang meninggal. Idamata benu idamata berarti siapa? Yang meninggal kan? Idamata benu Adam ingkotoa amaluhu, hanya kepada siapa? Yang meninggal gitu. Loh, yang tersisa yang masih hidup apakah bisa? Loh bisa. Wong yang terputus orang yang meninggal ya. Artinya bahwasanya
Ini adalah barokah anak yang soleh tadi, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Artinya bahwasanya mereka itu bisa kemudian menghajikan kita. Nah, itu jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. La asumi rauhillah. Janganlah putus asa dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Misalnya kita ditakdir memang tidak bisa melaksanakan ibadah haji misalnya, tapi kita berdoa mudah-mudahan ya tadi keturunan kita, ya cucu-cucu kita itu dimampukan dan akan mengajikan kita. Paling tidak saya menyampaikan di sini dua. Kemanfaat yang pertama adalah inti daripada ibadah itu adalah jama'i. Inti daripada ibadah adalah jama'i. Sehingga akan tampak ketika semua manusia itu ada di Arafah dalam ibadah wukuf. Kemudian bergerak ke Mina, ke mana? Musdalifah, mabit di Musdalifah, mengambil batu, bergerak ke Mina, melempar jumroh, tinggal di Mina beberapa hari, bisa 2 atau 3, bergerak ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu tawaf haji, kemudian sa'i haji, kemudian tahallul kubra. Maka ini semua gerakan-gerakan ini semuanya dilakukan secara berjamaah. Karena hakikat daripada ibadah itu adalah jama'i. Disebutkan dalam hadis, yadullahi alal jamaah. Pertolongannya Allah bagi mereka yang berjamaah. Sehingga jamaah itu menjadi sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Walaupun orang itu sholat sendiri, tapi ketika membaca suratul Fatihah, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di tafsir Shawi disebutkan iyyaka na'budu kan sendirian. Enggak. Jangan anggap kita sholat sendirian. Mengapa? Karena kita sholat, oke, kelihatannya sendirian. Tapi di sana ada jamaah malaikat. Di sana ada orang-orang yang lain, orang-orang yang soleh juga sholat di waktu itu. Ketika kita sholat zuhur satu tempat, misalnya karena 1, 2, 3 hal sehingga tidak bisa berjamaah, akhirnya di rumah kita sholat sendiri. Tapi di tempat yang lain kan juga berjamaah, ada sholat lagi. Sehingga ini kita diikat dengan silah yang namanya ada rasa kepersaudaraan dengan sesama Muslim, ukhwah Islamiyah. Kita diikat dengan ukhwah Islamiyah. Sehingga ayatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga menarik, ada sebuah kisah, Mas. Suatu saat ada 2 sahabat gitu ya, datang ke masjidnya Rasulullah, yang saat itu kemudian waktu jamaah subuh. Ketika itu beliau berdua ini sudah melaksanakan ibadah atau sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah cuma 2 orang. Fi rihalihima, dalam perjalanan keduanya. Oh, tampaknya sahabat ini bukan dari Madinah. Berjalan sangat jauh, mungkin berangkatnya jam 3 atau jam 2 gitu ya dari rumahnya. Lepas di tengah jalan terdengar waktu subuh. Akhirnya beliau berdua ini sholat. Kalau dalam hadis memang tidak disebutkan namanya. 2 orang ini sholat. Sampai di masjidnya Rasulullah dalam keadaan sholat berjamaah dengan para sahabat. Orang 2 ini nggak mau jamaah. Mengapa? Karena dianggap sudah selesai sholat ibadah subuhnya. Sholat subuhnya kan sudah dilaksanakan di perjalanan tadi. Nah, Kanjeng Nabi itu mempunyai khosais. Di antara khosaisnya Rasulullah, melihat ke depan itu sama jelasnya melihat ke belakang. Ini kekhususan Rasulullah. Sehingga Rasul tahu siapa jamaah, siapa sahabat yang nggak sholat. Sehingga ditanyakan, kenapa ini sahabat ini nggak sholat? Oh, lagi sakit ya Rasulullah. Langsung pertama kali yang mengunjungi sahabat beliau yang sakit siapa? Rasulullah. Kemudian Rasul tahu kalau 2 orang ini duduk tidak mau sholat subuh secara berjamaah karena memang sudah menunaikan sholat subuh. Setelah salam selesai, kemudian ditanya, mengapa kamu berdua kok nggak ikut jamaah subuh? Ya Rasulullah, qad shallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah sholat
di perjalanan kami sebelum masuk ke masjid. Kemudian sabda Rasul apa? Jika kalian, ya, ini juga pelajaran bagi kita semuanya, jika kalian telah sampai di masjid, idza ataitum fi masjidin, kemudian kalian lihat di sana ada jamaah dan kalian sudah sholat, maka sholatlah kembali. Disuruh sholat lagi. Ini yang namanya sholatul mu'adah. Sholatul mu'adah itu sholat yang dilakukan dan diulangi lagi. Untuk apa? Jamaah. Gitu. Sehingga seandainya, mohon maaf para pendengar radio MBS, seandainya panjenengan sudah sholat, kemudian ada datang tamu untuk sholat, tapi dilihat kok tidak ada lagi orang mau sholat munfarid. Jenengan tawari, Pak, panjenengan badhe sholat. Iya nak, aku kate sholat. Terus bunyi lek kula rincangi. Terus sampean pun sholat, kula sampun. Tapi kula rincangi panjenengan sholat, biar dapat fadilah jamaah yang 27 itu. Dan ini sangat-sangat masyru'. Bahkan kata Rasul dalam hadis yang lain, sabda beliau, itu adalah sodakomu kepadanya. Jadi sodako kan bentuk kebaikan ya, tidak hanya uang loh ya, tapi sodako itu bentuk kebaikan. Itu sodakomu kepadanya. Mengapa? Karena kita menemaninya untuk sholat berjamaah. Dan ingat, sholat berjamaah itu di masjid itu cuma satu. Enggak boleh kemudian, ya ini kan sering terjadi di masjid kita ya, khususnya di Indonesia, setelah jamaah utama selesai, sana jamaah, sana makmumnya 2, sana makmumnya 3, sini makmumnya 5. Dan mencar-mencar gitu. Gara-gara apa? Enggak kenal. Siapa dia? Udah kata gitu. Maka kita pahami ini perlu yang namanya ukhuwah Islamiyah ini. Mengapa? Yadullahi alal jamaah. Sehingga kita diikat oleh Allah sehingga tanggal 10, 11, 12, 13 itu haram puasa. Mengapa? Disebabkan karena mereka lagi senang apa? Menyelesaikan manasikul hajinya. Kita pun di sini ikut senang juga. Di samping juga ada korban, daging korban tadi ya. Tapi mereka senang, kita senang. Sehingga kita diikat. Sehingga kita kemudian walaupun tahun ini belum berkesempatan untuk berangkat haji, tapi hati kita itu ditarik oleh Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, ini caranya Allah dalam tanda kutip bagaimana kemudian melibatkan kita yang belum haji itu kemudian ditarik oleh Allah seakan-akan kita juga merasa senang. Bagaimana kemudian orang yang berhaji 4 juta itu senang, kita pun senang. Sehingga diharumkan puasa pada 4 hari ini. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Kalau bahasa Al-Qur'annya di sini disebutkan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Nah, lanjutannya tadi wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat ala ma razaqahum, agar kalian itu bertakbir karena setiap kali bahimatul an'am, binatang ternak, entah itu berupa unta, sapi atau kambing, ketika dipotong, disembelih, kita kan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kan menyebut asma Allah dengan takbir tadi itu. Yang perintahnya adalah fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Akhirnya terjadi ukhuwah Islamiyah. Ini liyasyhadu manafi'ah, yaitu liyasyhadu manafi'ah lahum. Pertama, kemanfaatannya. Apa? Kita dieratkan oleh Allah bahwasanya aslul ibadah huwal jamaah, atau asal daripada ibadah itu dilakukan secara bersama-sama. Bahkan masuk surganya kita juga bersama-sama. Zumara di surat apa? Az-Zumar ya, surat yang 39 itu. Pertanyaannya kita dengan siapa? Kan itu. Ya itu kan, kita dengan siapanya itu yang perlu kita siapkan. Kira-kira saya dengan siapa? Oh, saya termasuk yang ahli puasa Senin Kamis. Silakan istiqomah Senin Kamis. Saya yang ahli duha, silakan puasa duha. Saya yang ahli tahajud. Ya kan doanya kan Allahumma ja'alna wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina min ahli tuqa, min ahlil Quran, baca Quran. Akhirnya ada kelompok ahli baca Quran masuk surga kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi kita juga, bahwasanya selain dari perkara-perkara yang wajib, kita pun harus menetapi kesunahan-kesunahan dan kita lakukan secara
istiqomah. Ini yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, manfaat yang bisa kita ambil diantaranya adalah berhati-hatilah kita di dalam berbuat dan berucap. Sehingga mereka yang sudah menggunakan kain ihram, mereka berhati-hati. Yang awalnya nggak boleh pakai wewangian, ketika ihram nggak boleh. Yang awalnya boleh menggunakan kain berjahit, tapi ketika ihram yang laki-laki tidak boleh. Yang awalnya boleh menutup kepala, ketika ihram tidak dibolehkan. Yang ibu-ibu itu bisa petanan ketika ihram, tapi ketika sebelum ihram, tapi ketika menggunakan kain ihram nggak oleh petanan. Mengapa? Karena mencabut rambut bagi laki-laki dan perempuan nggak boleh. Berburu sampai mintes semut itu juga kena dam ya Mas. Nyamuk itu harus diginikan, nggak boleh dengan sengaja, semut dengan jengkel seperti itu, nggak boleh. Berarti ini mendidik kita bahwasanya kita harus hati-hati. Hati-hati dalam berbuat. Mengapa? Karena semuanya itu ada risikonya, ada tanggung jawabnya. Albirru la yabla wa dzammu la yunsa wa dayyanu la yamut i'mal masyita. Berbuat sekendakmu. Tapi ingat, kama tadi nutudan, bahwasanya setiap amal ibadah akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga kalau misalnya kita melakukan pantangan-pantangan itu, maka kena dam, artinya kena sanksi. Sehingga amal ibadah kita sekecil apapun ada pahalanya, amal keburukan kita sekecil apapun ada sanksinya. Sehingga kemudian la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ini, karena ibadah itu selalu ada aspek pendidikannya Allah di sana. Sehingga tidak hanya haji itu dilihat dari zahirnya saja. Kalau misalnya sampai lihat zahir, ngelempar jumroh itu kan kalau nggak diniati ya kosong dalam hati. Dalam tanda kutip mohon maaf seperti anak kecil. Lapong yang berarti tembok gitu, cetak gitu kan ya. Karena memang tidak dimaknai. Artinya mari kita maknai kehidupan kita. Jangan mengalir seperti air begitu saja. Mari kita maknai sehingga kehidupan kita itu bermakna. Filsafat orang Jawa bahwasanya urip iki murup gitu. Urip iki murup, nguripi wong liya, nguripi itu memberikan kemaslahatan. Sebab urip iki murup, hidup ini adalah penuh dengan semangat. Sehingga manusia itu bukan diambil dari kalimat nisyan saja. Kan lagi-lagi kita al-insanu makanul khoto' wan nisyan. Karena insan diambil kalimat nasiyah. Tapi kalau al-insan diambil kalimat unsu itu artinya dinamis, unsu itu artinya hidup, untuk itu artinya berkembang. Sehingga yang namanya manusia dia harus dinamis, dia harus berkembang, dia harus bergerak. Kok ono menungso tapi kok ya turua, itu hakikatnya bukan manusia. Karena al-insan itu al-unsu. Sehingga kalau orang barat mengatakan the time is money, kalau kita sebagai orang muslim mukmin kita mengatakan the time is praying. Hidup itu adalah ibadah. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita berhati-hati. Ngomong berhati-hati. Apa dampaknya? Berbuat juga berhati-hati, karena segala sesuatu ada resikonya dan ada sanksinya. Ini dua hal yang sangat penting menurut kami yang bisa kita ambil dari liyasyhadu manafi'a lahum. Jadi kemanfaatannya itu adalah kemanfaatan kita, bukan kemanfaatan bagi Allah. Sak dunia ini gak nyembah Allah tidak berkurang sedikit pun. Sak dunia ini nyembah Allah tidak bertambah sedikit pun, karena memang Allah Maha Besar dengan segala kesempurnaannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada kemanfaatannya. Jadi kesimpulannya, satu, dalam beribadah haji bahwasanya kita sudah dipanggil, kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah, tinggal kita memosisikan diri untuk berdoa agar kita dimampukan oleh Allah. Ada usaha nyata, walaupun misalnya kita berpenghasilan itu tidak terlalu banyak, tapi Allah akan melihat bagaimana prosesnya. Bukalah rekening ibadah haji. Kemarin kan ada di televisi, orang pemulung itu bisa kurban sapi, menyerahkan uang 10 juta.
Saya nggak tahu kurban sapi 10 juta itu dapat sapi yang bagaimana. Tapi beliau menginginkan apa? Menginginkan kurbannya sapi. Pemulung mas. Selama setahun dikumpulkan, terkumpul uang 10 juta. Artinya kesempatan itu masih sangat besar sekali bagi kita. Maka harus terdetik niat di dalam diri kita. Apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Karena semuanya dikasih kesempatan yang sama oleh Allah. Karena tidak terkecuali siapapun sudah dipanggil oleh Allah. Yang kedua, mari kita maknai amal ibadah kita dengan baik. Mari kita maknai kehidupan kita dengan baik. Karena dengan pemaknaan ini melahirkan sifat ikhlas kita kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa atas apa yang disampaikan oleh beliau. Banyak pelajaran yang kita dapat, banyak pelajaran yang kita bisa pahami dari apa yang disampaikan, mulai dari prolog tadi tentang hikmah 3 bulan haram yang termasuk Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab juga. Kemudian juga tentang hikmah-hikmah haji dan kemanfaatan haji, bukan untuk Allah tapi sesungguhnya kemanfaatan itu untuk kita semuanya yang berhaji. Dan semoga yang belum juga termasuk kami juga dimudahkan dan dikuatkan seperti apa yang disampaikan tadi. Amin. Untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dari kami para pendengar setia MBS FM, kami undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.